Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripka Palin, NIM 2003211, kelas DRMK 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Nomor 1, jelaskan prosesor pada komputer. Prosesor adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengontrol sistem komputer dan juga menjalankan instruksi. Jadi prosesor ini bisa dikatakan juga sebagai otak komputer atau disebut CPU, yang mana bentuk hardware-nya adalah berupa chip IC. Letak dari perangkat keras prosesor ini berada pada motherboard yang dipasang dengan soket khusus agar bisa dilepas pasang, sehingga memudahkan saat ingin dibersihkan ataupun jika terjadi kerusakan mudah untuk diganti dengan prosesor baru yang tentunya satu tipe soket-soketnya. Komputer tidak akan bisa hidup atau menyala ketika tidak memasang prosesor pada soket yang tersedia di motherboard. 2. Jelaskan random access memory sejarah RAM. Random access memory dikenal pada tahun 1960-an. RAM pertama kali diciptakan oleh perusahaan Intel. Jenis RAM waktu itu disebut dengan C-RAM. RAM merupakan sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. Adapun sejarah perkembangan dan tipe RAM dari awal diciptakan sehingga sekarang yang paling terbaru. DRAM, Dynamic Random Access Memory pada tahun 1997. DRAM, Fast Page Mode DRAM pada tahun 1987. DRAM, Extended Data Output Dynamic Random Access Memory. SRAM, Synchronous Dynamic pada tahun 1996 dan 1997. DRAM, Rhombus DRAM, DDSD-RAM, Double Data Rate Synchronous RAM pada tahun 1999. GDR2 SDRAM pada tahun 2005. HDDR3 SDRAM pada tahun 2007. DDR4 SDRAM pada tahun 2014. SDDMM Small Online Dual Inline Memory Module. Nomor 3. Jelaskan tentang ROM. ROM adalah salah satu memori yang terdapat dalam komputer. ROM sendiri sifatnya permanen, yang artinya program atau data yang ada di dalamnya tidak mudah untuk hilang atau berubah meski aliran listrik dimatikan. Untuk menyimpan data ke dalam ROM tidak bisa dilakukan dengan mudah, akan tetapi untuk membaca data dari ROM bisa kita lakukan dengan mudah. Cara atau prinsip kerja dari ROM seperti pada gambar di bawah ini. Fungsi ROM, read-only memory, adalah sebagai media penyimpanan firmware, yaitu perangkat lunak atau lebih sering disebut software yang berhubungan dengan perangkat keras hardware. Jenis ROM misalnya seperti mushroom, VROM, EPROM, ARROM, dan lain-lain. Nomor 4. Jelaskan tentang hard disk. Pengertian hard disk. Hard disk adalah sebuah perangkat keras atau hardware yang berguna sebagai penyimpanan yang membersihkan data atau output dari setiap proses yang dijalankan komputer. Fungsi hard disk. Fungsi utama hard disk adalah sebagai memori yang memiliki kapasitas besar dan berguna sebagai tempat menyimpan data digital. Data digital yang dapat disimpan hard disk berupa dokumen, gambar, video, musik, dan program atau software. Di sisi lain juga hard disk menyimpan sistem operasi untuk sebuah komputer agar dapat berjalan dengan baik sesuai keinginan pengguna atau user. 5. Jelaskan tentang fungsi monitor pada komputer. Monitor adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk menampilkan secara visual hasil dari proses komputer dalam bentuk teks, gambar, atau video. Dalam hal ini, monitor berfungsi sebagai perangkat keluaran yang membentuk komputer, dan komputer tidak dapat digunakan jika monitor tidak ada. 6. Jelaskan video graphic adapter. Sebutkan merek-merek VGA. Pengertian VGA. VGA atau Video Graphic Array adalah monitor standar untuk mengatur tampilan yang digunakan pada sebagian besar PC. VGA ini juga merupakan standar grafik terakhir yang diikuti oleh sebagian besar pabrik pembuat kartu grafis komputer. Kartu grafis sendiri atau graphic card adalah kartu ekspansi yang berguna untuk memproses gambar
atau menerjemahkan rakitan sebuah tampilan kemudian menampilkannya melalui monitor. VGA juga seringkali disebut dengan nama video card, display card, video adaptor, graphic card, display adaptor. Merek-merek VGA Asus, MISI, Gigabyte, VGA, dan lain-lain. Ceritakan keterkaitan poin 1 sampai 6. Pada sebuah PC terdapat CPU atau disebut juga prosesor yang mana proses tersebut berfungsi sebagai otak komputer yang bertugas membawa instruksi pada perangkat keras lainnya seperti RAM merupakan penyimpanan sementara, ROM yang merupakan penyimpanan permanen, HDD yang merupakan penyimpanan berskala besar atau data sekunder. Ketiga perangkat itu semuanya merupakan tempat penyimpanan data yang mana data tersebut diatur atau dijalankan oleh prosesor. Data yang berupa memori akan disimpan, kemudian prosesor akan mengambil data tersebut, diolah, lalu dikalkulasi serta diproses kemudian menjadi informasi, dan setelah itu prosesor akan mengirimkan perintah dan instruksi kepada PC yang kemudian informasi tersebut akan diaplikasikan oleh brainware. Untuk monitor dan video grafik adaptor, kedua perangkat ini ialah perangkat keluaran. Di sini prosesor mengirimkan instruksi ke monitor untuk menampilkan tampilan pada PC yang kemudian direspon oleh VGA card untuk memproses tampilan tersebut sehingga menghasilkan umpan gambar secara grafis yang tentunya respon dan proses tersebut adalah bagian dari instruksi atau perintah dari prosesor. 8. Kenapa kalau diklik PC langsung muncul D? Kenapa bukan dari I, B? Karena D dan E merupakan huruf partisi tetap yang merupakan bawaan dari HDD yang mana secara default memang A dan B tidak lagi digunakan. Untuk garis besarnya A dan B merupakan drive lama yang mana dilabeli sebagai floppy disk dan B dilabeli sebagai floppy drive, dan untuk hard disk sendiri dilabeli huruf C karena hard disk lebih berkompeten. Jadi kedua disk tersebut yakni A dan B sudah tidak digunakan lagi, sementara untuk E dan F merupakan partisi dari HDD. Jadi kesimpulannya A dan B memang sudah tidak digunakan karena standar penyimpanan internal sudah beralih ke C atau hard disk. Sekian paparan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.